radhiyallahu anhu radhiya, semoga meridai sapa Allah alaihi kepada Ibnu Mas'ud. Ya bana Mas'ud, wahai anak Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, julusuka duduknya kamu, ya, duduknya kamu, saatan halnya dalam keadaan sebentar saja, ya, fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu, kata Rasul, la tamassu qalaman, tidak memegang atau tidak membawa pulpen, ya. Kalian duduk di sini nih, seumpamanya di majelis ini nih, nggak bawa pulpen, nggak bawa kolam tuh, pensil, ya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taktubu harfan. Udah pasti kalau nggak bawa pulpen dan nggak bawa pensil atau nggak bawa buku, wala taktubu harfan, dan nggak juga menulis satu huruf pun di dalam pelajaran tersebut. Ini kebaikan buat kita yang diberikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia duduk di majelis ilmu lalu dia hanya mendengarkan saja, tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar yang Rasul bawakan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, khairun laka, itu merupakan suatu kebaikan laka bagimu. Begitu kata Rasul. Cuma duduk doang dapat kebaikan, dapat keberkahan, ya, dapat keutamaan. Tuh. Enaknya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menuntut ilmu, ya, hanya duduk saja dapat kebaikan. Enak. Terus min aidki alfi raqabatin, ya, kebaikan untuk kita seperti kita telah membebaskan, seperti kita telah melepaskan 1000 budak, ya, 1000 budak, baik budak yang laki-laki maupun budak yang perempuan. Tuh kebaikannya, coba kamu bayangkan. Kalau kita punya duit, kamu berpikir saja bagaimana cara kita membebaskan 1000 budak. Seumpamanya di zaman dulu satu budaknya cuma 10 dirham. Kalau sekarang satu budak seumpamanya 100 juta gitu. Ini 1000 budak dikali 100 juta dan 1000 budak, nggak ketemu uang kita, ya, bisa 1 triliun. Kalau mau cari pahala seperti itu, kita menukar pahalanya dengan uang. Tapi ini tidak menukar dengan uang, cukup dengan menukar kebaikan kita, yaitu duduk di majelis ilmu dengan keadaan baik mendengarkan. Ya, yang paling berat itu kan adalah mendengarkan, ya kan? Yang paling berat mendengarkan. Coba kamu lihat teman kamu di samping sana tuh, kan ada yang namanya Sultan, nggak dengar, hanya duduk. Berat bagi dia untuk dengar. Ya, dia lebih baik bercanda dengan Hazel. Tuh, yang namanya mendengarkan berat. Oh beda, kalau yang mendengarin khusyuk beda, ya. Kelihatannya sih sepintas enak, kelihatannya sih sepintas gampang, duduk ngedengerin, duduk mendengarkan. Tapi kenyataannya, realnya di lapangan, ketika pengajian, ketika belajar, duduk lebih enak ngobrol, betul nggak? Dito, enakan ngobrol kan Dito? Daripada dengerin enakan ngobrol ketimbang dengerin. Terus wa nadzuruka ila wajhil alim, wa nadzuruka, dan menatapnya ya dirimu ila wajhil alim, kepada gurumu. Duduk kalian di situ, terus kalian tatap gurunya, tatap wajahnya,
bukan sekedar menatap, bukan sekedar kita membuang-buang saja, tetapi ternyata dengan menatap wajah guru kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairul laka min alfi farashin, khairun, suatu kebaikan laka bagimu, ya, min alfi rafasin, min alfi farashin, yaitu seperti kita membeli 1000 kuda, ya, wa tasaddaqta, kemudian kuda tersebut kita sedekahkan, biha, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, biha, terhadap faras tadi, ya. Coba kamu bayangkan, kita beli 1000 kuda, setelah dibeli 1000 kuda, kita keluarin semua tuh 1000 kuda, kita sedekahkan. Kamu bayangkan tuh, beli 1000 kuda, sekarang 1000 kuda, satu kuda aja berapa? Hah? 1 juta lebih. Ya memang lebih, intinya lebih, ya. Harga kuda hampir sama harga mobil kadang-kadang, ya, karena langka tuh barang di sini, ya. Beli 1000, habis beli disedekahin. Nggak kebayang kalau kita seperti itu, nggak mampu kita. Tapi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan menatap gurumu ketika dia menyampaikan ilmu, kamu lihat wajahnya dengan penuh tunduk dan patuh serta hormat, bukan melihat wajahnya terus kalian malah melotot. Dilihatin wajah gurunya melotot, itu mah bukan nyari keberkahan, namanya nantangin, ya. Bukan dapat keberkahan ilmu, malah dapat kemurkaan ilmu. Ini anak ngapain ya? Melihatin kan begitu melotot gitu kan, ya. Jadi kebaikannya hanya melihat guru saja, melihat wajahnya saja, kita mendapatkan kebaikan kuda yang kita belanjakan lalu kita sedekahkan, pahalanya seperti itu, ya. Makanya ketika kamu di sini maupun di kelas-kelas itu, jangan cuek, perhatikan apa yang disampaikan. Kamu lihat gurunya siapa yang menyampaikan, dan kamu dengarkan apa ilmu yang guru tersebut berikan. Itu menjadi anak yang baik, itu mendapatkan predikat pahala yang luar biasa dari Rasulullah SAW, yang Rasul sampaikan kepada Allah nanti buat bekal kalian dalam kehidupan di dunia masa yang akan datang, maupun nanti ketika kalian ada di akhirat, atau kita semuanya ada di akhirat. Seperti itu, ya. Wassalamuka alal alim, dan ucapan salam kamu datang dari luar, ya, dari rumah ke sekolah, ada guru yang nungguin di depan, ya. Ucapkan salam, assalamualaikum Pak, dijawab sama Pak Guru, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu, dijawab sama Ibu Guru, waalaikumsalam. Ucapkan salam, datang ke sini, jangan hanya datang masuk cium tangan tapi tanpa ada salam, sia-sia alias rugi juga. Nggak sia-sia sih intinya mah, tapi kurang optimal, kurang maksimal dalam mencari keberkahan itu, ya. Datang salam, pergi salam, datang salam datang ucapkan salam, cium tangan, pergi cium tangan, ucapkan salam kepada bapak ibu guru. Itu namanya anak-anak yang baik dan sopan, serta anak-anak yang soleh dan soleha. Itu harapan, ya, generasi Islam ke depan tuh seperti itu, ya. Jangan kamu melihat si itu gurunya, ya, nggak boleh dalam diri kamu merendahkan itu gurunya, ya dia doang, ya, tidak boleh di dalam diri kita merendahkan nama guru. Jangan melihat wajahnya, jangan melihat fisiknya, jangan melihat apa-apanya, kamu lihatlah ketinggian ilmunya yang ada di dalam guru tersebut, ya. Kan sahabat Nabi juga banyak, ya, yang tidak sempurna, tapi para sahabat yang lain ketika dia menyampaikan ilmu diperhatikan, disimak, didengarkan, diteladani ajarannya, begitu,
Ya, paham? Ngerti? Dilaksanakan nanti dalam keseharian kalian setelah hari ini dan kedepannya dengan baik. Ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kalian melakukan hal-hal yang buruk. Setelah dinasihati, ternyata kalian hanya melaksanakan sesaat itu saja. Sejauh itu nanti di hari-hari berikutnya berubah, kemudian yang tadinya buruk menjadi baik, tiba-tiba berubahnya lebih buruk lagi. Jangan buruk ketika diberikan nasihat, baik lebih baik. Begitu. Ya. Wassalamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Ternyata pahalanya luar biasa. Menatap wajah guru saja, ya, pahalanya seperti kita telah mensedekahkan 1000 kuda. Wassalamuka 'alal alim, dan ucapkan salam kita kepada guru kita, mengucapkan salam saja, khairul laka min ibadati alfi sanatin, seperti kita telah melaksanakan 1000 rakaat ibadah kita. Ya, bukan 1000 rakaat, 1000 tahun. Ya, maksudnya. Coba kamu bayangkan, usia kita sampai nggak 1000 tahun? Sampai nggak? Enggak. Kita nggak ngejamin usia kita sampai berapa. Pak Alfanya juga nggak ngejamin sesuai usia Nabi, semuanya 63 meninggal, nggak ngejamin. Ya, Bapak Ibu guru juga sama, Pak Ustaz Marullah juga sama, nggak ngejamin bakalan sampai usia berapa. Tapi Rasul mendapatkan kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat-umatnya, meskipun usianya tidak sampai ribuan tahun, tapi pahalanya sampai ribuan tahun. Hanya cukup dengan mengucapkan salam kepada guru kita, pahalanya seperti kita telah melaksanakan beberapa kali ibadah. 1000 tahun umur kita gunakan buat kebaikan, di situ pahalanya sangat luar biasa. Tapi kita tidak mampu untuk melaksanakan itu, hanya cukup dengan mengucapkan assalamualaikum ya Ustaz, ya kan? Datang ke sekolah gitu, paham? Ngerti? Ya, dilaksanakan mulai hari ini, nanti pas pulangnya. Ya, di rumah juga sama, guru ngaji tetap itu guru kalian. Baik guru ngajinya itu apa namanya, ibunya, bapaknya, kakaknya, siapa, tetap yang dihormati adalah ilmunya. Kalau kita melihat apa namanya fisiknya mah, rata-rata manusia kan kurang menghormati kalau lihat fisik mah, ya betul nggak? Almarhum almarfulah kayak cepot yang meninggal itu, kamu lihat aja fisiknya, ya kan? Kalau ngeliat fisik orang menganggap ya begitu aja. Tapi yang dilihat apa? Ilmunya. Ternyata kayak cepot, luar biasa ilmunya, tinggi, ya, sehingga semua orang kenal, semua orang memuliakan, semua orang mengagumi, semua orang menghormati ilmu yang dilihat. Paham? Ngerti? Ya, dipraktekkan. Sekali lagi dengerin, Pak Alfian waktu di pesantren itu ketika belajar di kelas, ya, ada salah satu santri yang disengaja duduk di tempat duduk guru. Kalian seharusnya mah ya, ketika melihat kursi guru, kursinya aja, nggak usah mejanya. Kamu ibaratkan itu kursi panas, jangan kamu dudukin. Karena ada sebuah cerita ketika sesaat itu dia muridnya cerdas, dia muridnya pintar secara akal, tapi secara etika dia tidak pintar. Dia duduk di tempat gurunya, ya, pas gurunya masuk, ketika menyampaikan materi, tek materi sampaikan, ternyata siswa yang tadinya cerdas ketika itu juga ilmunya hilang. Karena gurunya nggak ridho tempat duduknya didudukin oleh siswanya atau santrinya. Karena apa? Kebaikan guru, keberkahan guru untuk muridnya itu 70%.
Kalian kalau ingin bermanfaat ilmunya, cari ridho guru. Setelah itu baru orang tua. Ini berbicaranya ilmu, ya. Kalian nuntut ilmu sepintar apapun, kalau gurunya nggak ridho, nggak mungkin berkah. Meskipun Pak Afan pernah merasakan, ya, Pak Afan pesantren kalau hitungan lama 12 tahun. Itu pesantren. Tapi di dalam pesantren Pak Afan menuntut ilmu tidak begitu banyak. Lebih banyak bantu Pak Kiai beres-beres rumah, bersihin rumah, cuci piring, layanin tamu, ya kan, bikinin kopi buat tamu, bikin kopi buat Pak Kiai, beliin makan burung, bersihin kolam ikan, bersihin kamar mandi. Terus kalau masih ada waktu lagi Pak Afan ikut bangun pesantren, ya, angkat pasir, angkat semen, angkat besi, motong kayu, mukulin kayu, maku bahasanya gitu kan. Ya, seumur-umur Pak Afan di sana begitu. Yang pakai sampaikan, meskipun kerjaan kamu seperti ini, jangan pernah kamu merasa capek atau jangan pernah kamu sampai merasa tidak ikhlas. Ya, kalau kamu ikhlas, insya Allah Buya ikhlas. Alhamdulillah keluar dari pesantren Pak Alfian. Pertama keluar dari pesantren, hidupnya di sana di Penggilingan sampai 7 tahun di sana, hampir 8 tahun di Penggilingan. Diterima sama masyarakat meskipun dengan ilmu yang sederhana, tidak setinggi dengan ustaz-ustaz yang lain, dipakai, ya. Sering buat imam ini itu, sering mimpin acara tahlil pernah juga waktu itu pengantin pernikahan. Ya alhamdulillah dengan ilmu yang sedikit tapi dipakai. Itulah doa dari guru. Karena Pak Kiai waktu itu menyampaikan keberkahan ilmu terdapat pada kiai atau guru. 70% itu, 30%-nya kamu dari usaha kamu sendiri. Belajar siang malam, itu keberkahannya ada di situ. Kamu bandingkan 30 dengan 70, besaran mana? Besaran mana? 70 dari mana? 70 dari mana? Dari ridhonya guru. Tuh. Kamu semuanya belajar tiap malam semalam suntuk belajar biar cerdas, tapi sama guru nakal, sama guru kurang baik, sama guru kurang sopan. Ya udah, habis ilmu kamu, terkikis dengan sifat-sifat kamu. Ya. Kan banyak kalau dalam kehidupan dunia nyata mah di masyarakat, ini orang pintar tapi kok nggak pernah dipakai sama orang ya. Ini kok orang pintar banget ini agamanya, apanya, tapi nggak pernah dilirik sama orang gitu. Ya. Gitu. Jadi anak semuanya, sekali lagi, tempat guru, kursi dan mejanya, ya, jangan pernah kalian duduki, jangan pernah kalian acak-acak. Ya, kalau kamu duduki dan kamu acak-acak, keberkahan kamu hilang. Paham? Guru itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu nggak mungkin tahu. Pak Afan di sini seumpamanya, di sana ada yang sembunyi. Kehebatan guru bisa tahu meskipun kelihatannya matanya natap ke sana. Di sana bisa kelihatan, di sana bisa kelihatan. Ya. Punya kelebihan khusus setelah seseorang itu memang diangkat untuk menjadi guru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan menjadi guru itu bukan, kalau terlihat di dalam dunia nyatanya memang yang mengangkat jadi guru adalah masyarakat, tapi melalui Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan masyarakat tersebut untuk mengangkat guru tersebut menjadi guru. Begitu. Sekali lagi, apabila ada siswa-siswi atau peserta didik baik perempuan maupun laki-laki yang duduk di tempat guru, di meja guru hari ini juga, ya, Pak Afian nggak boleh Pak Afian tidak akan mengizinkan kepada kalian untuk mengikuti ujian. Paham? Paham? Langsung Pak Afian berikan titik yang paling berat untuk kalian. Kenapa? Tempat duduk guru, meja guru hormati dan sebaik-baiknya oleh kalian. Ya, jika mau kamu sudah bisa melaksanakan itu, insya Allah ke depan kamu menjadi siswa-siswi yang baik dan mempunyai karakter-karakter yang baik.
Tanamkan di dalam diri kalian bahwasanya kalian selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan minum meskipun Pak Afan tidak melihat, bayangkan di dalam diri kamu adalah Allah selalu melihat kalian. Di sana, di sana, di sana, ya. Tanamkan itu. Paham? Apa ancamannya kalau duduk dan duduk di tempat guru, kursi dan mejanya nggak boleh ujian PAS, biarin, paling pasang badan. Kalau masalah hukum negara iya pasti Pak Afan nggak boleh, tapi ini berbicara tentang hukum agama, ini buat kebaikan kalian ya. Berbicara umur paling sebentar, tapi kehidupan kita di akhirat luar biasa itu lamanya. Kalau Pak Afan dan guru-guru salah menyampaikan pendidikan kepada kalian, luar biasa itu dosanya. Karena orang yang berilmu kalau dia melakukan dosa, nerakanya lebih sadis. Ya. Orang yang tidak berilmu melakukan dosa, dia paling nerakanya sebelah mana, enggak terlalu sadis, enggak terlalu mengerikan. Tapi kalau orang berilmu sudah tahu hukum-hukumnya, dia melakukan keburukan, kejahatan, dia santai-santai saja, udah itu ya, siksanya luar biasa pedihnya dan mengerikan. Baik anak-anak semuanya, itu yang bisa Pak Afan sampaikan. Mohon dicamkan, dilaksanakan dengan baik, tidak boleh kalian melanggar hal yang sudah Pak Afan sampaikan, dan guru-guru juga berikan tentang kebaikan kepada kalian semua, itu untuk kebaikan kalian ke depannya. Ingat bahwasanya yang pada pagi hari ini Pak Afan sampaikan dilaksanakan dengan baik. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.